Jadi krisis sumber daya disertai juga dengan krisis pengelolaan pengetahuan kita yang membuat kemudian kita tidak mampu beradaptasi dan mengadopsi cara-cara baru di situasi yang berkembang. Saya melihat ada gap yang kemudian itu tidak turun gitu kepada regenerasi. Kemudian kedua tadi mengenai lembaga. Kalau lembaganya sudah tua, pada akhirnya ketika dia ada regenerasi, dia tidak akan bisa dalam tanda kutip seperti cemerlangnya pada masa-masa jayanya dulu. Oke, baik. Selamat siang lagi kawan-kawan sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya di siang hari ini di acara webinar. Sebenarnya sih bukan webinar juga, kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sebenarnya terkait dengan bagaimana pengelolaan pengetahuan memberikan menjadi sebuah hal yang penting gitu untuk bagaimana organisasi masyarakat sipil kita semua melakukan mobilisasi sumber daya gitu. Em, Hari ini nanti selama beberapa waktu ke depan saya tidak sendiri. Saya nanti akan bersama orang yang suka bikin saya repot gitu kan. Tapi hari ini kita coba serap apa-apa aja gitu yang ada di beliau karena eh bagaimana rasanya kayaknya sama saja deh kita semua di sini tuh berdarah-darah lah kalau urusan mobilisasi sumber daya gitu ya, sama saja sebenarnya kami juga begitu. Nah kita coba coba akan serap pengalaman-pengalaman Mas Eko Komara nanti bagaimana dalam eh, memobilisasi sumber daya untuk organisasinya. Seri mobilisasi sumber daya berbasis pengelolaan pengetahuan akan kita lakukan selama 4 kali, tapi kita berproses dulu untuk kali pertama ini gitu ya. Kawan-kawan kelihatan nggak? Ya, kedengaran. Apakah sudah bisa terlihat kawan-kawan sekalian? Wih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang bisa bantu saya untuk bacakan dan mengartikan mungkin? Semoga benar ya, ini ada language barrier soalnya. Tapi intinya kurang lebih kalau uang adalah harapan untuk kemerdekaan, maka kamu nggak akan pernah mendapatkannya. Eh, Keamanan yang nyata itu adalah ketika seorang manusia yang seorang manusia bisa dimiliki di dunia adalah kumpulan dari pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Kurang lebih itu kata Henry Ford. Nah, ini kita akan mulai lagi. Tadi saya sudah menjelaskan ke kawan-kawan kalau untuk pengelolaan mobilisasi sumber daya berbasis pengelolaan pengetahuan ini kita nanti akan ada 4 sesi. Seri ini, sesi pertama adalah kenapa organisasi masyarakat sipil harus mengelola pengetahuan. Kemudian bagaimana pemetaan arus dan alur pengetahuan di dalam organisasi masyarakat sipil. Yang ketiga adalah konversi dan spiralisasi pengetahuan untuk keberlanjutan organisasi masyarakat sipil. Dan yang keempat terakhir nanti adalah muara dari 2 arus pengetahuan organisasi masyarakat sipil. Kita akan mulai sebelum ke Mas Eko. Kita akan mulai dari sini dulu teman-teman. Semoga kawan-kawan Sekretariat Lokadaya sudah mengunggah materi untuk sesi pertama ini yang ditaruh di chat box. Saya kawan-kawan Sekretariat minta tolong. Nah, kita akan mulai dari karakteristik khusus organisasi masyarakat sipil. Kenapa sih sebenarnya pengetahuan menjadi hal yang penting gitu nanti ya untuk bagaimana organisasi kita memobilisasi sumber dayanya. Saya tidak akan menjelaskan bagian ini. Silahkan dibaca dan jika kemudian kawan-kawan nanti ada pertanyaan, mohon untuk ditaruh saja di chat box nanti Mas Eko akan meresponnya. Saya nggak akan menjelaskan bagian ini. Ini sudah jelas dan berkali-kali juga sebenarnya disampaikan. Ini diresapi saja, direfleksikan kembali. Ada 3 karakteristik khusus organisasi masyarakat sipil. Saya mengundang Mas Eko. Mas Ya, Eko, ini thank you. situasinya kayak gini nih, terus kita mesti gimana ini? Oke. Terima kasih teman-teman udah bareng-bareng diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba mulai secara sistemik mungkin membahas situasi ini. Balik ke slide yang pertama, karakteristik mungkin Tino. Kita yakin bahwa kebutuhan menguatnya masyarakat sipil hari ini itu makin gede dibanding 5-10 tahun lalu. Bahkan kita berharap bahwa masyarakat sipil akan bisa memainkan peran penting dalam tahun-tahun ke depan.
proses pemilu dan segala macam menunjukkan ke kita di mana level demokrasi kita, di mana juga level penyusutan ruang sipil yang kita hadapi. Tetapi pada saat yang sama, pertentangannya adalah kita juga sadar betul bahwa kita mengalami begitu banyak krisis. Dan krisis itu juga sebenarnya dasar yang paling bawah itu adalah krisis sumber daya sebenarnya. Nah, nanti kita juga akan cek sumber daya itu apa aja, termasuk teknologi segala macam di situ sebenarnya sumber daya. Tapi itu tidak akan jadi sumber daya kalau kita juga nggak menguasai itu. Nah, krisis sumber daya itu juga akan membawa ke krisis-krisis yang lain, ideologi, gagasan, kaderisasi, kayak yang tadi disebutkan Mbak Febri ya. Ya gimana kita mau bisa bersaing dengan misalnya opsi-opsi startup gitu ya. Kalau anak-anak muda sekarang kan generasi mungkin mahasiswa dan segala macam, menurut saya juga sangat 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 apa ya, sangat bisa dipahami bahwa mereka akan lebih ingin jadi startup misalnya dibanding jadi aktivis. Karena jadi startup mereka juga bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial sebenarnya dengan cara-cara yang berbeda dengan cara-cara lama kita. Jadi krisis sumber daya itu juga kemudian disertai juga dengan krisis pengelolaan pengetahuan kita yang membuat kemudian kita tidak mampu beradaptasi dan mengadopsi cara-cara baru di situasi yang berkembang. Saya pikir itu lanskap yang kita miliki, teman-teman. Tapi saya hari ini bersama kawan-kawan Lokadaya ingin ngajak kita semua berpikir dari sebuah perspektif yang mungkin agak berbeda dari perspektif umum kita sebagai aktivis ya. Di slide ini tolong dilihat, teman-teman. Ada tiga statement di sini. Dan moga-moga ini nanti akan bisa dicek sepanjang jalan di empat sesi yang kita miliki, bahwa apa sih dasarnya yang kemudian membuat kita itu bermasalah dengan pengelolaan sumber daya, pengelolaan pengetahuan, dan seterusnya. Perspektif yang kadang kita nggak sadari karena kita sudah terlalu lama mungkin di LSM, di lembaga non-profit, di organisasi masyarakat sipil. Jadi kita menerima premis-premis atau asumsi ini apa adanya. Yang pertama, coba dilihat teman-teman, bahwa sumber daya itu tidak berasal dari menjual sesuatu gitu ya, tetapi dari sumbangan. Nah, apakah pertanyaannya kan gini, apakah kita betul-betul tahu bagaimana cara kerja ekosistem sumbangan? Apakah kita benar-benar tahu dan apa ya, bisa mengidentifikasi celah-celah dari sebuah sektor industri yang sumber dayanya berasal dari sumbangan, yang si penyumbang tidak meminta manfaat apapun dari atau manfaat yang sepadan gitu ya. Kalau misal beda kalau kita beli sendal kita keluar uang misalnya 100.000, kita tahu apa yang kita inginkan. Oh, sendal dengan kualitas seperti apa, dengan daya tahan seperti apa, dengan fitur atau dengan apa tipe fashion seperti apa. Tapi kalau sumbangan, apa yang sebenarnya kemudian orang harapkan dari pemberi sumbangan? Apakah kita betul-betul memahami itu? Jangan-jangan kita selama ini terjebak bahwa, oh ya, ya seperti itu, kita hidup dari sumbangan, kita bekerja dari sumbangan, tapi kita nggak ngerti, nggak mencoba ngerti juga bagaimana ekosistem sumbangan itu eh, memiliki konsep maupun prinsip tertentu. Yang kedua, jelas tidak berorientasi pada profit. Memberikan jasa layanan tanpa bertujuan untuk memupuk laba. Nah, konsep ini juga secara sederhana kita bisa pahami bahwa ya inilah OMS, inilah organisasi non-profit, organisasi nirlaba. Nah, kalau kita pahami dengan cara yang sangat sederhana dan dengan apa ya, dengan sambil lalu, ya bagaimana kita bisa sustain. Tetapi bukan berarti juga, oh berarti kita harus profit. Enggak, memang nggak boleh profit. OMS memang nggak boleh profit, nggak boleh mupuk laba, tetapi harus sustain. Terus gimana mau sustain? Banyak donor yang sekarang kalau kita bikin proposal harus minta 5%, 10%, 15%, bahkan 20% untuk matching fund. Dan selalu saja kita ngomong gimana kita mau punya matching fund. Orang setiap project kita non-profit. Terus apa yang bisa kita lakukan? Jadi
ada banyak pertentangan sebenarnya yang kita biarkan selama ini, tidak kita urai, tidak kita bahas juga. Makanya judulnya kan di webinar ini hal-hal yang hanya kita yang tahu sebenarnya, bukan orang lain. Jadi kalau kita ngomongin ini ke orang profit, ke orang apa ya, misalnya pegawai negeri, ke teman-teman yang lain, pemerintah, ya sebenarnya yang goblok kita aja gitu, yang konyol kita gitu. Karena yang tahu hanya kita sebenarnya. Kita nggak bisa ngeluh ke siapapun. Jadi ada banyak pertentangan di perspektif keuangan ini. Tidak boleh profit tapi harus sustain. Bagaimana caranya? Yang terakhir ini menarik juga. Kita lihat bahwa siapa yang jadi pemilik dari sebuah organisasi. Kalau ada teman-teman yang di sini jadi direktur, eh, apakah direktur itu artinya pemilik dari organisasi? Enggak juga. Kalau ada teman-teman dari peserta diskusi ini yang pembina misalnya, apakah dia pemilik? Iya, dia pemilik. Tapi apakah dia bekerja untuk organisasi? Enggak. Direktur yang kemudian bekerja dalam organisasi itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemilik atau pembina dalam konteks yayasan ya. Atau kalau perkumpulan berarti rapat anggota perkumpulan. Nah, sehingga siapapun orang yang menjadi direktur, apalagi stafnya ya, staf, manajer segala macam, itu bukan pemilik, gitu kan? Kan ini agak mirip-mirip dengan korporasi, tetapi bedanya kalau di korporasi, kalau ada apapun, pemilik akan turun tangan dan pemilik akan memberikan pesan yang simpel, yang gampang, cari profit sebanyak-banyaknya. Dan dia akan tanggung jawab karena dia pemilik gitu loh. Kalau bangkrut, kalau ada likuidasi juga pemegang saham sebenarnya yang akan menjadi penanggung jawab. Kalau di LSM, di organisasi masyarakat sipil, sebenarnya siapa pemilik? Konsep kepemilikan atau konsep ownership ini akan sangat terkait dengan bagaimana sumber daya kemudian dimobilisasi atau digalang. Seberapa jauh kemudian tanggung jawab seorang direktur yang dia hanya ditunjuk untuk periode tertentu untuk mempertanggungjawabkan bahwa organisasi itu harus hidup dalam jangka panjang. Agak sulit di saat pembinanya juga kadang nggak mau tahu misalnya. Padahal si direktur yang kerja keras dan staf-stafnya juga bukan pemilik, dia hanya staf. Nah, konsep-konsep yang bertentangan ini dalam perspektif keuangan, ini yang sebenarnya akan mendasari segala macam bentuk pola kerja dan pola-pola juga pola keruwetan dari OMS yang ada bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Nah, tetapi semoga kalau kita mungkin nanti bisa mulai ngurai ini dengan kacamata kita masing-masing, dengan kontekstualitas kita masing-masing, siapa tahu kita akan bisa melihat, oh ini loh sebabnya, yang mungkin juga nggak akan bisa disamakan juga sebagai sebuah pemahaman bareng-bareng untuk seluruh kasus. Masing-masing kan berbeda. Ada yang yayasan, ada perkumpulan, ada yang komunitas, ada yang yayasan tetapi kemudian direkturnya juga adalah pendiri misalnya. Nanti kita lihat ini apa konflik ini seperti apa kemudian mempengaruhi cara kerja kita dan masa depan kita juga. Next, Tino. Saya langsung aja, tapi kalau teman-teman ada yang mau sharing, ada yang mau apa namanya klarifikasi, silakan chat, tulis di chat. Nanti mungkin Tino akan bantu untuk interupsi ya, No, kalau memang ada yang dari kawan-kawan ingin disampaikan supaya apa efektif waktunya. Ya, Mas. Kita mulai dari sebuah skema atau sebuah cara pandang yang paling simpel, paling kuno lah. Segala hal itu dilihat analisisnya dengan SWOT. Nah, coba kita lihat, tetapi kita nggak akan detail ke situ. Kita ngelihat situasi kondisi organisasi kita masing-masing sekarang. Ada strength, ada weaknesses, kemudian ada, ini SWOT apa slot? SWOT ya. Terus kemudian opportunity dan threat. Nah, kita akan memilah 4 kotak ini menjadi 2, dipilah di tengah. Yang sebelah kiri itu adalah cara kita melihat ke dalam, dan yang sebelah kanan itu cara kita melihat keluar. Jadi sebenarnya skema atau mekanisme ini nih didorongkan supaya kita memadukan antara bagaimana kita melihat sekeliling
menghitung, menilai. Kalau yang di kanan kan berarti opportunity dan threat ya. Dan kemudian melihat kembali ke dalam untuk melihat kekuatan dan kelemahan kita seperti apa. Ya ini ya, melihat keluar. Kita akan mulai dari melihat keluar dulu sebenarnya. Terus kemudian juga nanti disertai eh, proses untuk melihat atau menengok ke dalam. Next. Cuman ada 20 slide kan hari ini, Tino. Jadi kita mungkin bisa banyak diskusi. Next. Ini apa? Terus saja. Nah, stop. Ini ketika kita menengok ke dalam, kita akan melihat, mengenali kekuatan, terus kemudian menggeser garis keterbatasan, dan kemudian mungkin ini yang akan jadi jawaban memobilisasi sumber daya. Karena intinya di situ sebenarnya. Kan tadi pertentangannya di situ. Di saat OMS ini atau masyarakat jadi penyeimbang dalam segala detil dinamika kehidupan berbangsa di Indonesia, pada saat yang sama kita nggak punya sumber daya. Ini problem utamanya. Nah, bagaimana kemudian setelah melihat keluar, melihat ke dalam, terus melakukan mobilisasi sumber daya. Intinya gitu. Eh file file ini PowerPoint-nya bisa diunduh di mana, no? Nanti di-share ya ke chat teman-teman ya. Next. Lanjut. Ya. Nah, loh, kok balik lagi? Oke, sumber daya organisasi masyarakat sipil. Coba teman-teman baca deh. Apa kata-kata kuncinya di sini? Kita mulai mengenali sumber daya ya. Nanti kita akan nemuin kenapa ini irisannya dengan pengelolaan pengetahuan. Sumber daya akan mencakup sumber daya apa? Manusia. Itu yang terutama. Bagi teman-teman setuju kan kalau OMS ini sumber daya utamanya manusia kan? Termasuk di dalamnya ada gagasan, ada ide, ada keyakinan, ada pengetahuan, keahlian, dan segala macam di situ. Dan kemudian ada juga sumber daya yang non manusia, itu bentuknya bisa barang, misalnya ada uang, ada apa lagi, tanah, misalnya bangunan dan segala macam, dan bentuk-bentuk lainnya yang sebenarnya mungkin tidak selalu bersifat barang juga, misalnya kayak network, terus kemudian database, portofolio, reputasi, dan yang lain-lain. Yang ada kata-kata yang penting tuh, yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi apapun sumber dayanya nggak lepas dari tujuan organisasi kalau kita membahas sumber daya organisasi. Nah, sumber daya itu juga bisa berbentuk sumber daya yang ini dalam definisi yang lain ya. Karena kalau teman-teman googling gitu ya, ini banyak banget ini definisinya. Bisa berbentuk keuangan maupun non keuangan. Kita lanjut aja, ini simpel. Kita akan mulai masuk ke kemudian kalau mobilisasi sumber daya itu apa? Silakan dicek teman-teman. Silakan dibaca. Perluasan sumber-sumber daya dan peningkatan keterampilan dalam pengelolaan dan kapasitas dalam mengelola, keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Saya stop di sini. Jadi dalam logika yang umum, mobilisasi sumber daya selalu diartikan bagaimana kita mencari yang baru, mencari tambahan, melihat rumput tetangga. Oh itu beda ya artinya ya, kalau itu ya. Jadi pokoknya nyari sesuatu yang di luar yang kita miliki gitu loh. Yang jarang dan kemudian seringkali terlupakan atau bahkan diignore adalah sumber daya yang kita miliki. Jadi yang namanya mobilisasi sumber daya itu punya arti dua sebenarnya. Satu pasti perluasan, peningkatan, penambahan, apalagi diversifikasi segala macam. Tapi di sisi lain, mobilisasi sumber daya itu juga punya arti bagaimana kita mengelola sumber daya itu sendiri. Kalau kita mau mengelola sumber daya, bisa nggak kita mengelola sumber daya orang lain?
Mungkin nggak kita mengelola sumber daya tetangga? Kan nggak boleh ya. Yang bisa kita kelola pasti adalah sumber daya yang kita miliki. Baik yang selama ini sudah kita miliki eh, dalam periode yang cukup panjang, ataupun sumber daya baru yang terus-menerus sebenarnya bisa kita galang. Gitu ya poinnya teman-teman. Nah terus, apa itu yang bawah? Memastikan ketercukupan sumber daya organisasi dalam pengembangan, pelaksanaan, keberlanjutan, dan pencapaian. Ini kita coba gambarin dalam sebuah skema yang simpel. Coba, tapi pelan-pelan ya. Kamu yang ngeklik kan ini. Bagaimana sih peran mobilisasi sumber daya dalam organisasi? Klik satu, itu apa tuh? Manusia, jasa, Dan terus barang. barang. Ya, ini bentuk ya berarti ya. Terus bisa finansial, bisa non-finansial. Lihat irisannya. Kalau yang manusia itu kan non-finansial tuh. Tapi barang ada yang non-finansial, tapi juga ada yang finansial. Kebayang ya, teman-teman ya. Jadi di bawah itu ada manusia, barang. Manusia tuh pasti masuk kategori non-finansial, tapi sebenarnya itu juga akan punya konsekuensi finansial seperti yang disampaikan Mbak Febri tadi. Karena kita tidak sepenuhnya juga kemudian mengartikan aktivisme atau volunteerisme itu terus nggak dapat bayaran gitu loh. Next, terus sumber daya ini akan apa tuh, Perluasan sumber daya. digunakan untuk perluas, ini mobilisasinya ya berarti ya, dari sumber daya ini kita harus melakukan perluasan sumber daya atau apa itu? Bacain ya, karena Peningkatan buat jelasin. keterampilan, peningkatan pengetahuan, peningkatan kapasitas. Ada tiga ya, Ya, keterampilan, pengetahuan, mungkin pengetahuan dulu sebenarnya. Pengetahuan dulu, keterampilan, kapasitas untuk mengelola kan. dikelola. Next, untuk apa tadi dibilang? Pengembangan, pelaksanaan, apalagi itu? Berlanjutan. Keberlanjutan. Ini udah mulai masuk keberlanjutan. Apa? Kegiatan, proyek, program, di level mana kita bekerja untuk pencapaian visi dan misi organisasi. Sampai sini dulu teman-teman, ada yang mau klarifikasi silakan taruh drop di ini chat box. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika kita tidak mengelola sumber daya? Jika kita tidak melakukan mobilisasi sumber daya. Hilang berarti itu kan? Kita nggak lakukan ya. Jadi kita cuman bekerja, cari duit ke project, project dapat, agreement kita jalan, laporan selesai. Kita nggak melakukan mobilisasi sumber daya yang di dalamnya tercakup perluasan dan pengelolaan itu sendiri. Maka next, itu maksudnya apa, no? Jadi yang ada cuman finansial. Kita nggak ngelola yang lain gitu kan. Yang kita cari cuman finansial. Nah, kalau logika kerjanya hanya mengharapkan sumber daya itu dari sudut pandang finansial, maka next, apa yang hilang? Keberlanjutan. Keberlanjutan nggak akan ada. Gitu teman-teman. Terus, next, apa tuh? Pengembangan nggak akan ada. Pelaksanaan aja ya, gitu ya. Maksudnya gitu kan ini slide itu. Mm. Terus, next, ketika itu terjadi, nggak usah ngomong program deh. Nggak usah ngomong proyek juga. Kadang cuma kegiatan. Bayangin, ini yang selama ini kita lakukan. Cari duit, melaksanakan proyek, dan kemudian kalau itu yang terjadi, ya nggak usah ngomong visi dan misi. Hanya tiga ini yang sisa dari kita sekarang ini. Jadi, balikin slide-nya, next. Jadi sebenarnya slide ini dan apa animasinya ingin menunjukkan bahwa itu finansial juga lama-lama hilang ya. Ya habis Iya. sudah organisasinya. Nah, slide ini ingin menunjukkan bahwa betapa pentingnya posisi atau kesadaran untuk melakukan mobilisasi sumber daya. Gitu teman-teman. Bukan Mungkin kemudian hanya
sibuk bekerja di level kegiatan proyek dan berharap dari ada keberuntungan donor datangin kita misalnya, atau berharap dari 10 proposal yang kita masukin lolos satu lah, atau berharap diajak konsorsium sama yang lain. Nah, tetapi kalau level pemikirannya hanya project dan tidak melengkapi dengan yang bagian tengah itu, yang mobilisasi sumber daya, ya siklusnya akan hanya finansial masuk, pelaksanaan proyek, proyek dilakukan terus-menerus, dan sebenarnya kita nggak akan pernah sedikit pun mendekati visi dan misi organisasi. Itu ya. Next. Nah, ini adalah jenis-jenis sumber daya yang kita bisa bahas lebih jauh nanti. Di sini sebenarnya moga-moga kawan-kawan bisa melihat bahwa sumber daya itu nggak hanya bentuk finansial. Ada apa aja, Nok, di situ? Bacain. Ada sumber daya manusia, ada Jelas. pendanaan, kemudian ada Pendanaan. data informasi dan yang menjadi Ini pengetahuan. ini juga yang akan jadi kunci kita ke depan, data, informasi, pengetahuan. Kemudian ada Ini adalah, teknologi. sebentar, pelan-pelan. Data, informasi, dan pengetahuan itu bentuknya paling abstrak. Sumber daya manusia, manusianya kelihatan. Duitnya kelihatan, gitu ya. Tapi data, informasi, datanya masih mungkin kelihatan. Informasinya samar-samar. Tapi pengetahuan itu apa? Benarkah kita benar-benar tahu pengetahuan itu apa? Terus kemudian apa? Teknologi, informasi, Ya, yang dan menjadi teknologi informasi dan komunikasi pengembangannya. komunikasi. Mhm. Dan ini yang tadi dibilang bahwa ini sesuatu yang nggak akan keniscayaan, ya, yang nggak bisa kita bendung. Tapi kita sama-sama tahu bahwa tidak mudah buat kita untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Kita hidup dari zaman mesin ketik, zaman masukin disket pakai desktop yang DOS, dan sekarang semuanya begitu jauh berbeda. Beda dengan anak-anak kita, beda dengan adik-adik kita yang kemudian mereka jauh lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kita enggak. Dan ketika kita tidak menguasai teknologi, maka sebenarnya kita juga akan mengalami keterbatasan dalam setiap kompetisi. Kompetisi bukan hanya dengan LSM ya. Kita tuh kan kadang mikir kompetisi hanya LSM. Yang kita harus kompetisi itu dengan pemerintah, dengan korporat, dengan pihak-pihak lain. Karena kita harus menjaga keseimbangan itu. Tapi ternyata kita ini biasanya cuma kompetisi dengan LSM. Makanya tadi Om Buce bilang, naturalisasi itu kan, nasionalisasi itu kan yang paling paling kita bayangkan atau paling dekat mengganggu kita. Padahal sebenarnya kemajuan di tingkatan pemerintah, korporat itu luar biasa besar. Dan itu semua dipicu oleh teknologi. Ada apa lagi di luar itu? Di luar lingkaran besar. Ada jejaring. Jejaring itu juga sumber daya. Next. Apa lagi? Oh enggak, ada balik kita sebagai penyeimbang dari satu Oh ya, ekosistem. ekosistem yang ada pemerintah sama korporat ya. Ya, Hmm. lanjut Deno. Tapi Atau ini kalau yuk. nggak, maksud sebelum kita lanjut, kayaknya mungkin sampai sini dulu. Kita Ada sepi banget beberapa gitu. Di ada chat nggak ada beberapa yang itu. isinya. Oh, Mungkin ada yang mau itu gitu, Mas, reflektif atau apa gitu. Tadi ada di chat box itu, kok kayaknya pernah denger ya, yang kayaknya pernah ngerasain yang diomongin Mas Eko gitu tadi dari Bantul tadi. Siapa tadi orang Bantul itu tadi? ya Mungkin, nggak apa-apa, chat aja. Nanti nanti diskusinya nanti juga nggak apa-apa, no. oke, Lanjut aja. siap. Tapi kalau ada teman-teman yang mau Gelisah. nyela, silakan drop di chat dan kita bisa stop untuk bahas itu. Oke. Mungkin Next. saya Oke, Oh, silakan. Siapa tuh? silakan. Om Buce betul betul. suaranya. Om Buce, silakan. Dari gambar tadi Om, jadi ini mengingatkan saya kami belajar ber-SM dengan perspektif pemerintah itu musuh, ya. Yo, yo, yo. Dan apa gambar ini mengingatkan dalam perjalanan ternyata tidak bisa seperti itu Ya, karena apa kita sama-sama menyasar perubahan di tingkat masyarakat ya, ya ya. pemerintah juga ya. Nah yang apa ya
menjadi sahabat, tapi Sahabat yang kritis. yang kritis, menjaga jarak Yo, kritis ya. Ya. Itu dah mungkin sharing pengalaman. Ya. iya, Om Buce. Aku pikir paradigma yang kita alami selama ini juga sudah menunjukkan ya bahwa eh, kebanyakan dari kita mungkin lahir di Orde Baru ya. Jadi di masa-masa itu kan memang idenya, Betul, betul. ide atau ideologinya adalah perlawanan kepada pemerintah. Tapi pada saat yang sama, pemerintah juga kemudian terbuka, mulai terbuka dan merubah dirinya ya. Dia bergerak ke arah-arah yang bahkan kadang jargon-jargon mereka itu lebih elesan dari kita. Cara-cara mereka kemudian merencanakan sesuatu udah pakai log frame misalnya. Dan kemudian belakangan kita semua juga disusul oleh korporat. Ketika korporat melihat bahwa keberlanjutan dalam konteks segala aspek ya, sosial, lingkungan misalnya, itu juga akan menjadi salah satu kunci bagi mereka untuk berlanjut secara profit. Sehingga mereka dengan kesadaran internal mereka, walaupun profit tetap nomor satu, tetapi mereka mulai menyeimbangkan aspek-aspek itu. Nah, pada saat yang sama, pertanyaannya adalah seberapa jauh kemudian kita sebagai organisasi masyarakat sipil mampu reflektif dan kemudian melihat ulang bagaimana peran dan posisi kita dalam keseimbangan tiga pihak itu. Terus sejauh mana kita kemudian harus berposisi atau sejauh mana kita harus mengembangkan strategi atau cara-cara pendekatan intervensi baru. Nah, hal-hal kayak gini juga akan menjadi kunci sebenarnya dalam eh, pembahasan soal keberlanjutan organisasi. Nah, pada saat yang sama juga diskusi-diskusi seperti itu jadi agak minor karena kita sibuk soal cari uang gitu kan, cari financial support. Nah, situasinya kayaknya kira-kira kayak seperti itu. Tapi thank you Om Buce untuk ingatannya. Ada lagi dari kawan-kawan sebelum masuk ke slide berikutnya tadi apa pertanyaannya Nok dibuka? Lantas apa tadi? Ya, kalau tadi kan kita bicara sumber daya, terus kenapa sekarang kita harus mengelola pengetahuan? Apa sih butuhnya gitu kan? Sebelum ke situ, sebelum lanjut Tino, sebelum lanjut mungkin teman-teman ada yang mau memantik diskusi. Kita belajar sama-sama karena nggak ada juga ini apa jawaban yang terbaik buat kita semua. Lebih banyak sharing sebenarnya. Kalau nggak ada nggak apa-apa lanjut kita. Supaya setengah jam lagi selesai kita nggak perlu 3 jam kan. Ada yang raise hand, Mas. Kak Sok, Amelia, silakan. Rina, Jakarta Selatan, silakan. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, Sore. kalau pertanyaan dari Pak Eko, ini kalau saya mau jawab, saya coba kembali ke bagan yang tadi dijelasin Oke, Pak Eko di awal ya, mundur, bahwa mundur. Mundur no, ya yang mana? ada peran mobilisasi sumber daya alam dalam organisasi masyarakat sipil. Itu Sumber kan daya, ada bukan sumber daya perluasan, alam. iya yang ini benar. Ya, ya. Oke, Ya, oke. ini kan ada perluasan sumber daya alam, sumber daya, terus ada peningkatan keterampilan, terus ada pengetahuan dan kapasitas. Jadi menurut saya kenapa pentingnya pengelolaan pengetahuan di Oke, bagian ini sih. oke. Apa ya? Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dulu. Oke, oke, oke. Ya, Terima kasih. ya. Nyambunginnya ke sini ya. Kita Ada coba lihat nanti ya. satu lagi, Mas. Ada Kak Iren Nababan, Medan. Oi, Horas. Silakan Kak Iren. Mana no? Tuh, Belum. turun dia tangannya. Silakan Kak Iren. Iren, silakan Iren. Sinyal Oke, mungkin. Oke, mungkin. sinyal Ada nih. mungkin. Ini nih Mas, ada nih. Aku bacain ya. Yo, yo, Eh, yo. Mas Suban Pandeglang. Izin Mas, biasanya lembaga sosial yang sedang lead
proyek akan eksis sepanjang proyeknya belum berakhir. Namun setelah proyeknya selesai, lembaga tersebut nyaris tidak ada. Upaya apa ya yang harus dilakukan agar keberlanjutan lembaga terus eksis? Oh, Kak Iren tidak bisa unmute. Oke, Boleh catat, dicat, Kak catat Iren. ya. Upayanya ya sebelum proyek habis harus dapat proyek lagi gitu Subhan. Kalau mau berlanjut. Nah, tetapi bagaimana itu harus, kan ingat loh tadi kita tuh dapat dananya dari sumbangan. Kita nggak kemudian berusaha juga merubah diri menjadi penyedia jasa, pembuat barang, kan enggak tuh. Nah, ini agak beda dengan kawan-kawan yang di sini mungkin ada kawan-kawan dari kesenian. LSM ini nggak punya produk, dia hanya menjalankan kegiatan. Sedangkan kalau kawan-kawan dari kesenian, biasanya mereka punya karya. Itu agak beda. Tapi itu juga mungkin yang akan kita bahas lebih jauh nanti di sesi 3 ya. Agak sabar teman-teman, nanti kita nyampe juga ke sana. Bagaimana kita bertahan? Bagaimana kemudian LSM juga punya produk? Bagaimana kemudian LSM tidak hanya tergantung pada sumber daya donor? Atau bagaimana si LSM itu kemudian bisa meningkatkan kapasitasnya dan meningkatkan celah aksesnya kepada donor? Jadi sebenarnya kan di mana-mana selalu dibilang bagaimana kita nggak bergantung pada donor kan gitu kan ya. Selalu selalu jargonnya seperti itu. Kalau kita mau berlanjut, maka sebisa mungkin jangan bergantung pada donor. Nah, pertanyaan saya sebenarnya gini ke kita semua refleksi. Kalau kita nggak mau bergantung pada donor, terus pada siapa? Orang kita ini memang secara DNA organisasinya adalah organisasi yang mendasarkan diri pada sumbangan. Jadi kenapa ditolak gitu loh? Kenapa nggak dibalik malah gimana kita lebih lebih jago dari hari ke hari untuk mengakses dana donor. Oke, dana donor makin lama makin habis. Iya, betul. Kompetisinya juga akan makin berat karena ada naturalisasi segala macam. Iya. Tetapi sebenarnya dana itu masih begitu besar, teman-teman. Kalau kita ngerasa bahwa dana itu turun, jangan-jangan karena kita nggak mampu akses. Jangan-jangan karena kita nggak berhasil mengakses dana itu. Jadi kita, ya dana donor turun ini. Padahal belum tentu. Secara umum iya pasti. Secara umum pasti iya. Kompetisi pasti akan terjadi. Nah, bagaimana kita bisa berkompetisi dengan sehat? Ya dengan pengelolaan pengetahuan, dengan mobilisasi sumber daya. Harus ke sana. Coba balik ke slide yang pertama kali yang karakteristik, no. Jadi Subhan tadi dari mana tadi? Pandeglang. Pandeglang. Subhan Pandeglang. Baliknya ke sini sebenarnya. Kalau pertanyaannya gimana kita bisa berlanjut, jangan nanya aku. Nanya ke diri kita masing-masing karena DNA organisasi kita tuh ini. Nah, gimana kita mau berlanjut? Kalau kita mau bikin sendal, ya berubahlah jadi profit. Jangan jadi OMS lagi, misalnya. Kalau mau kemudian dorong organisasi kita menjadi organisasi yang memberikan layanan, ya lihat ekosistem layanannya. Karena beberapa organisasi sebenarnya sekarang juga bekerja sebagai service provider, provider service, penyedia layanan. Dan ternyata beberapa donor itu merubah polanya dari yang grant untuk implementasi lapangan menjadi grant untuk penyediaan service. Kan gitu teman-teman. Ini mulai kemana-mana nih diskusinya. Jadi dia tetap pakai grant, tapi yang dibutuhkan penyedia layanan. Kenapa penyedia layanan? Karena call-nya, kalau kita lihat call proposalnya, semuanya udah detail. Kegiatannya apa, di mana, berapa pesertanya. Jadi yang dia butuhkan operator, yang dia butuhkan penyedia layanan. Nah, siap nggak organisasi kita untuk menjadi penyedia layanan? Atau mau nggak? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Berarti peluang-peluang yang seperti itu jangan diambil. Misalnya. Jadi kita balik ke dalam diri sendiri ya. Kalau kita mau berlanjut, seberapa jauh kita memahami
rules of the games gitu ya, yang ada di sektor ini. Ini kan resource game sebenarnya yang kita sedang. Resource-nya bukan resource yang transaksional kayak jual beli di profit. Ini resource game yang berbasis donasi atau sumbangan. Nah, kalau ini nggak kita pahami, kita nggak akan ketemu kunci keberlanjutannya, teman-teman. Sibuk dengan pola-pola, kita terjebak di pola tadi, bikin proposal, melaksanakan proyek, laporan, selesai bikin proposal lagi, tapi sebenarnya kita nggak benar-benar menguasai ekosistemnya. Kita hanya hidup di dalam ekosistem itu, tetapi kita tidak menguasai polanya. Semoga ketangkap ya poinnya. Nah, ini yang akan kita diskusikan sebenarnya dalam 4 sesi ke depan. Stop situ aku, terus balik ke slide yang tadi. Ya, sampai sini dulu. Atau next boleh, kalau nggak ada yang ingin didiskusikan. Lanjut aja, dilengkapin aja nggak apa-apa gambar ini. Kita ini slide terakhir ya, Oh, belum ya? Belum, Mas, sabar. Oh, aku pikir udah selesai. Kita Belum. lihat gambar yang di atas, teman-teman. Itu kan yang tadi ya, bagaimana kita mengenali diri dan lingkungan, gitu kan. Dan kemudian di situ sebenarnya ketemu bahwa kita harus mobilisasi sumber daya. Mobilisasi sumber daya untuk apa? Kita lihat gambar yang di kanan. Itu gambar pohon itu kita asumsikan bahwa kita harus terus tumbuh dan berkelanjutan, gitu kan. Kemudian yang di bawah itu jenis-jenis sumber daya sebenarnya yang yang harus kemudian kita optimalkan, kita maksimalkan, kita gunakan untuk menuju keberlanjutan. Jadi ada step untuk mengenali diri sendiri, kekuatannya apa, terus kemudian menengok situasi luar, kemudian memahami jenis-jenis sumber daya dan bagaimana cara mengelolanya, untuk kemudian ini jawabannya ke Suban tadi. Jadi teorinya gini nih Suban, kalau kita bisa melakukan ini, maka kita bisa berlanjut. Gitu kan gambarnya gitu ya, ya Nok ya. Nah, tetapi lihat yang di sebelah kiri, bahwa 2 tahapan yang di tengah itu hanya bisa kita lakukan kalau kita mengelola pengetahuan. Ini jawabannya. J, turun Mas. Kebayang ya, Suban ya? Jadi kalau semoga kita bisa meletakkan pengelolaan pengetahuan sebagai basic dasar untuk keberlanjutan. Poin di slide ini tuh mau bilang bahwa kalau kita bicara keberlanjutan itu hanya kemudian dijawab dengan, oh kita harus hanya perluasan sumber daya, itu nggak akan berhasil, teman-teman. Gitu kan? Karena mobilisasi sumber daya itu mencakup 2 hal, perluasan dan pengelolaan yang kita punya. Kalau kita mau berlanjut, terus kemudian kita melakukan mobilisasi sumber daya yang sudah mencakup 2 tadi, perluasan dan pengelolaan, itu pun tidak cukup. Karena kita harus mendasari itu dengan pengelolaan pengetahuan. Gitu. Slide ini ngomongnya gitu, kira-kira. Sehingga titik awal untuk keberlanjutan organisasi adalah pengelolaan pengetahuan. Nah, sampai titik ini, kan nggak ada dari kita yang meyakini itu kan? Saya yakin teman-teman pasti nggak meyakini. Teman-teman meyakini bahwa sustainability sebuah organisasi itu hanya bisa terjadi jika kita punya tambahan sumber daya, perluasan sumber daya, pendapatan sumber daya yang terus-menerus. Tapi kalau saya bilang bahwa keberlanjutan itu terletak kepada seberapa handal, seberapa jauh, seberapa cerdas kita mengelola pengetahuan, teman-teman pasti nggak percaya. Apa sih mengelola pengetahuan itu? Ya kan ya? Saya menuduh nih. Boleh loh kalau mau ada yang protes, Mas Eko, boleh loh. Kok pada anteng semua? Boleh loh. Enggak gitu aku, Mas, gitu boleh loh. Itu Om Yakob kayaknya udah buka mic, Om. Mau protes boleh kok, Om. Om Yakob mana nih? Semarang. Semarang. Oh, Saya nyetujui Om. oh. Apa kabar Om Yakob? Sehat Om. Saya nyetujui Om kalau yang itu. Oke. Kalau Kalau yang uh-uh.
Kalau Om Yakub menyetujui, berarti kan asumsikan secara sederhana bahwa upaya pengelolaan pengetahuan sudah dipegang kuat-kuat oleh Kalandara untuk kepentingan keberlanjutan organisasi, gitu ya? Ya, itu jujur Om ideal gitu. Tetapi Oke. memang di dalam itu kan nggak semuanya bisa ideal seperti itu Om. Oke. Itu Oke. itu kadang ada hal-hal yang seperti ini Om, ini cerita aja ya. Ini semoga sih pengalaman ini ada yang di lainnya nggak ada lah, cerita aja. Pengen berkembang, pengen gini, itu ada apa ya, ada masukan lebih lah gampangannya gitu. Pengen dikembangkan di dalam konteks OMS-nya ya, saya pengen dikembangkan aja. Masih kadang ada pertentangan di internal. Ya, ya, Oh, ya. ini enggak usah, ini enggak usah. Ya, Nanti ya, kalau ya. gini nanti kalau kita nanti dihibahkan, nggak bisa dijual. Ya itu realita loh. Ya, ya, ya. Nah itu ada hal yang seperti itu. Itu sih Om. Itu Ya, ya. salah satu aja. Dan saya nggak tahu ya apakah di teman-teman UMS yang lainnya juga Oke, oke. yang Thank sama. you Mas Yakobus. Jadi Sehat-sehat ya Om. sehat-sehat. Nah, ini akan nyambung juga dengan slide selanjutnya. Sebenarnya ada 3 level di dalam organisasi yang sebenarnya kita harus kenali. Jadi itu tadi yang dibilang bahwa organisasi itu kan nggak bisa dilihat sebagai sebuah mesin. Organisasi, terutama organisasi masyarakat sipil, beda sama organisasi profit ya. Kalau organisasi profit lebih mudah kita mendorongnya menjadi satu warna karena tujuannya profit. Organisasi militer jauh lebih mudah lagi karena komando. Tetapi di organisasi masyarakat sipil kita sama-sama tahu bahwa masing-masing orang yang bekerja atau memiliki kepemilikan terhadap organisasi itu, masing-masing dari kita memberikan ruang untuk tetap punya nilai masing-masing, dan itu memang nggak mudah ya untuk dikelola. Jadi akan ada 3, lagi-lagi ya, kenapa ini kita judulin things only we know, artinya itu memang yang apa ya, konsep ini dipersiapkan khusus untuk OMS. Jadi bukan konsep yang kemudian diambil dari konsep barat, pengelolaan pengetahuan umum gitu juga enggak gitu loh. Jadi ini memang benar-benar penemuan sendiri yang kita bangun bersama beberapa kawan-kawan ya. Dan penemuan ini juga didasari pengalaman panjang yang harapannya dengan proses diskusi ini akan memperkaya konsep ini gitu ya. Nanti kita lihat sejauh mana. Kalau nggak ada lagi next, no. Nah ini dimensi yang tadi disebutkan oleh Om Yakobus. Ini pengen gambarin bahwa di dalam organisasi sebenarnya ada 3 level. Level konteksnya itu ada di organisasi, terus apalagi itu, no? Di level agennya itu ada di individu, dan kemudian ada objek itu di level Konteks. apa itu? Konteks, Mas. Enggak, yang bawah. Oh, data dan informasi, sorry. Data dan informasi. Nah, inilah yang akan menjadi leveling dari pengetahuan itu sendiri dan keberlanjutan juga pada sisi yang kanan. Jadi kalau kita bicara pengelolaan pengetahuan ada 3 level itu. Kalau kita bicara soal siapa yang harus menjadi pembelajar ada di 3 level itu. Kalau bicara keberlanjutan juga akan ada di 3 level itu. Jadi siapa sih yang harus berlanjut, organisasi atau individu? Seharusnya memang dua-duanya, nggak bisa terus organisasi berlanjut, terus individunya mandek, atau organisasinya mandek, individunya berlanjut. Next, Tino. Habis ya? Masih ada. Hendra mana Hendra? Hadir Pak, hadir Mas. Masa depan itu belum tertuliskan. Gitu kan Hendra? Tetapi bagaimana kita mengimajinasikan masa depan itu akan mempengaruhi attitude kita saat ini dan juga perilaku. Jadi bagaimana kita mengimajinasikan masa depan
itu akan mempengaruhi attitude dan perilaku kita hari ini. Gitu kira-kira lah. Yang lainnya sama itu kan, mendefine who we are and how we act. Next, Tino. Nah, kita pengen diskusi ini juga modelnya bisa bisa drop chat di box ya, teman-teman. Dan kemudian juga sebaiknya gitu, kalau bisa teman-teman nulis kalau pas di depan laptop gitu. Terus kemudian kalau ada yang mau speak out silahkan, raise hand. Coba kita mikir kalau dengan gambaran yang masih sangat simpel, masih sangat kulit-kulit tadi ya, kita belum masuk ke hal-hal yang lebih mendalam yang nanti akan kita bahas di sesi 2. Sesi 2 itu misalnya kita bahas gimana sih pola atau skema pengelolaan pengetahuan, misalnya gitu. Apa itu SETI, dan seterusnya gitu. Itu sangat teknikal, tapi nanti kita bawa juga ke versi OMS-nya. Nah, sekarang mungkin kali ini kita akan berhenti di sini untuk membayangkan sebenarnya dengan segala pengetahuan kita yang tadi barusan kita diskusikan bersama dengan cara yang sangat singkat, muncul nggak kira-kira? Ini cuma indikasi, penanda aja. Muncul nggak bayangan kita? Pertanyaannya itu, apa tujuan pengelolaan pengetahuan pada organisasi kita masing-masing, pada dimensi organisasi? Apa tujuannya? Dan kemudian, apa yang diharapkan hasilnya? Kalau di individu apa? Konteks itu berarti ini ya, organisasi itu tadi ya, Nok ya. Terus kemudian agen itu individu, kalau di objek itu Data lebih di data informasi dan pengetahuannya. Jadi pengetahuan. misalnya gini, tujuan pengelolaan pengetahuan di level data informasi dan pengetahuan apa? Oh, supaya misalnya apa ya, pengalaman baik, praktik baik atau pengalaman petikan pembelajaran dari proyek itu bisa terdokumentasikan nggak hilang. Itu berarti di level objek atau data informasi pengetahuan. Terus di level individu misalnya tujuannya dengan adanya pengelolaan pengetahuan yang terstruktur, maka si individu ini terus-menerus akan berkembang. Berkembang pengetahuannya, berkembang kapasitasnya, dan kemudian bahkan lebih jauh dari itu bisa menyebarkan misalnya. Di level organisasi tujuannya apa? Oh, dengan pengelolaan pengetahuan kita bisa merespon call proposal lebih baik misalnya. Silakan deh, drop ke box sebentar teman-teman sebelum kita diskusikan. Dan ini akan menjadi slide terakhir ya Tino ya untuk yang Hari ini. sesi hari ini. Dan kita akan punya waktu yang cukup panjang sambil break ya. Aku sambil menghisap dulu. Silahkan di ini, No. Oke, sambil Mas Eko istirahat sebentar gitu. Kita punya 6 klaster. Terima kasih Mas Roni sudah merangkumkan buat saya. Ada 6 klaster yang ada di chat box Mas Eko. Yang mungkin kita bisa diskusikan ya. Kita punya waktu panjang nanti 1 jam ke depan kurang lebih. Yang pertama ada Disampaikan nggak apa-apa langsung. Yuk, sambil ngisi ini ya. ambil kawan-kawan ngisi yang lainnya. Yuk. Yang pertama soal pengetahuan dan perluasan sumber daya gitu. Mengapa pentingnya perluasan sumber daya tadi Kak Amelia Rina sudah. Kedua, terus Mas Suban tadi udah ya soal keberlanjutan UMS. Nih yang ketiga, keterampilan bagaimana mengelola sumber daya manusia. Beberapa lembaga melakukan penyediaan jasa konsultasi, namun ini membutuhkan keterampilan sumber daya manusia juga itu dari Mas Martin Denis Jogja. Terus ada soal peran pemilik modal atau donor ini dari Kak Iren Nababan. Selain jenis sumber daya OMS harusnya menambah peran satu lagi yaitu pemilik modal yang bisa saja donor. Terus selain pemerintah dan bisnis, OMS juga memiliki pemilik modal atau donor sebagai sumber daya selain SDM. Terus ada lagi ini yang menarik dari Kak Iren. Aku banyak nggak sepakatnya nih, tapi males aku debat gitu. Nggak seru katanya. Nanti kita diskusi. Yang kelima adalah logika dan logistik ini dari Mbak Febri. Simpulan ala Lampung dari Mas Eko adalah
Logika tanpa logistik akan sulit untuk jalan. Logistik nggak ada pakai logika, jalannya kesasar, kata Mbak Febri. Yang terakhir persaingan antar OMS. Nah ini dari Kak Sandra Chan Morotai, Maluku. Persaingan antar OMS cukup kuat, saling menahan pengetahuan daripada berbagi Ya, pengetahuan dan ya, kerjasama karena ya, takut disaingi. Masing-masing mempertahankan positioning dan branding ya, dirinya. Kayaknya ini bisa jadi refleksi kita bersama nih, Mas. ya, ya. Ya. Aku rasa poinnya Usi Sandra betul ya. Itu Mhm, yang terjadi karena ya kalau kalau mau geser ke isu kompetisi kan lagi-lagi ini soal resource. Ketika mhm, mhm, resource terbatas dan kemudian juga demand-nya lebih banyak gitu ya. mhm, Asumsinya demand-nya lebih banyak, supply-nya terbatas, maka kompetisi pasti akan terjadi. Itu mhm, nggak bisa ditolak teman-teman. mhm, Jadi kalau kita bicara gimana sih supaya LSM ini nggak kompetitif, nggak bisa. Karena ini sektor industri yang memang basisnya resource. mhm, Nggak bisa terus kemudian kita mengedepankan, oh kita ini aktivisme sehingga kita nggak bersaing, nggak kompetitif. Itu sulit sekali di apa ya, di dunia nyata kita harus realistis bahwa itu terjadi gitu loh kompetisi. Nah, tetapi kompetisi yang sehat itu yang harus kita juga lakukan gitu kan. Kalau kompetisi yang sehat itu artinya ketika kita kompetitif, kita meningkatkan kapasitas kita untuk mengakses, semoga mhm, teman-teman yang lain juga melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi mhm, sebenarnya perbaikan di ekosistem ini secara kolektif akan terjadi kalau kita memang kompetitif secara sehat. Dan itu memang tidak mudah, teman-teman. Kenapa tidak mudah? Misal, ada soal monopoli informasi, misalnya. Ada soal juga monopoli resource awal. Ada yang punya resource awal, organisasi dibangun dengan resource awal yang sudah ada. Ada yang kemudian juga harus apa ya, mengakumulasi resource itu pelan-pelan gitu ya, nggak ada bantuan dari siapapun. Ada juga monopoli pengetahuan dalam kompetisi itu. Nah, ini yang paling banyak kemudian kita sama-sama tahu yang paling banyak kemudian bisa mengakses pasti kemudian Jakarta misalnya atau LSM nasional misalnya. Hal-hal kayak gini memang pola-pola seperti ini yang kemudian harus kita pahami dalam ekosistem ini dan ya ya bukan hanya dipahami tapi kalau memang kita bisa bongkar kita coba bongkar gitu ya secara kolektif. Apa yang disampaikan Usi Sadra menurutku valid, sangat valid. Kalau yang Iran tadi apa Iran? Tapi sayang kamu nggak bisa unmute. Poinnya tadi apa ya, No? Yang Iran ya, yang di chat. Oh iya, jenis sumber daya itu Mhm. slide yang di jenis sumber daya aku balik ke Uh-uh. sana dulu kali ya. Ini Oke. kayaknya bisa ditambah lagi deh gitu. Oke, ya. Iya, Lembaga donor ditambah ya. lagi Ya, betul donor dan pemodal ya. betul. Dan Eh, sekarang eh, sebenarnya jauh lebih berkembang ya model-model investor ini gitu ya. Jadi kalau kita melihat donor itu sebagai investor, bukan lagi sebagai penyumbang, ini kan paradigma yang berbeda juga. Kalau tadi karakteristik awal kita bilang bahwa organisasi non-profit itu hidup dari operasionalnya dari donasi, hari ini kita melihat bahwa si donatur itu sebagian besar udah menempatkan dirinya bukan lagi donatur tapi investor. Mereka akan lebih fokus ke impact misalnya, ke dampak, terus kemudian ada beberapa program yang sudah dibangun dengan model impact investment. Jadi tujuannya memang benar-benar di impact bukan lagi di kegiatan. Ada juga beberapa program donor yang sudah disebut, yang sekarang disebut sebagai payment for result atau program for result. Jadi eh, mungkin teman-teman ada beberapa juga yang pernah ngalamin dengan USAID itu ada yang fixed term segala macam yang udah bukan lagi grand advance tetapi asal milestone-nya tercapai baru kemudian donor memberikan kontraprestasinya. Jadi memang sudah berkembang. Selain itu juga ada bentuk-bentuk baru yang bisa menjadi sumber pendanaan yang modelnya kayak Ventura, misalnya kayak AVPN, Asia Ventura apa gitu ya. Terus kalau pernah dengar Angin gitu ya, walaupun Angin sekarang juga lebih banyak jual jual konsultasi apa layanan konsultasi.
Tapi ada juga beberapa donor-donor yang kemudian sekarang mendorong betul setiap proyek itu dirancang berbasis kolaborasi kita dengan private sector. Nah, hal-hal kayak gini, ini yang harus dipahami betul oleh kita semua, teman-teman. Karena perubahan lanskapnya terjadi sebenarnya. Pola-pola yang sangat sederhana dulu, donor datang, kalau kita ngajuin problem di lapangan, terus kemudian, oke, kamu bikin proposal deh, aku bisa kasih dana segini gitu ya. Saat ini itu tidak lagi banyak gitu kan, apalagi di isu-isu human right, gender segala macam itu agak sulit. Isu-isunya mulai geser ke isu-isu development kayak misalnya ekonomi, perubahan iklim, bahkan kesehatan gitu ya. Sekarang yang banyak energi, terus kemudian kayak perhutanan sosial dan segala macam. Jadi isunya lebih ke development dibanding di awal-awal tahun-tahun itu yang isunya lebih ke penegakan human right misalnya. Nah ini pola ini nggak bisa nggak dibaca teman-teman dalam konteks pengelolaan pengetahuan, dalam konteks mobilisasi sumber daya, dalam konteks memikirkan keberlanjutan organisasi. Dan keberlanjutan organisasi itu kan sesungguhnya bukan hanya keberlanjutan sebuah lembaga ya, tapi keberlanjutan visi misi yang kita eh, tempatkan ketika kita mendirikan organisasi. Ketika visi kita misalnya Indonesia yang lebih baik dan kemudian diturunkan menjadi aspek tertentu dari Indonesia yang lebih baik atau wilayah tertentu, itu kan butuh waktu panjang ke sana. Dan ketika visi itu belum tercapai, disitulah sebenarnya keberlanjutan kita letakkan kan. Bukan soal keberlanjutan, organisasinya harus ada, tapi keberlanjutan energi untuk mencapai visi misi itu. Baca pola jadi sangat penting, teman-teman. Iya, Mas, ini nyambung ini dari Mbak Reta Jakarta. Mas Eko, kalau ada sesi pemetaan donor dan isu yang mereka dukung asik juga. Mana saja G2G, mana private foundation, Yes, mana yes. yang nirlabanya korporasi. Ya, dan itu sangat sulit dilakukan, Mbak Reta. Apa kabar, Mbak Reta? Mbak Reta Asoka sekarang ya. Iya, Itu sebenarnya itu dilakukan, saya yakin, oleh beberapa donor maupun filantropi gitu ya. Tapi mungkin kayak yang disampaikan Usi Chan tadi, bahwa data itu juga nggak dibagikan ke kita gitu ya. Dan cukup sulit itu dilakukan karena informasinya juga nggak terlalu open. Tetapi sebenarnya kalau kita mau nggak terlalu detail, jadi misalnya kita metain 7 isu strategis yang kita punya gitu ya di Indonesia. Terus kemudian donornya mana, itu kelihatan kok. Besarannya berapa itu agak kelihatan, mulai kelihatan. Kita lakukan itu bareng-bareng juga menarik itu sebenarnya. Karena donor besar akan gampang dipetakan, tetapi juga saya yakin teman-teman kalau di lokal itu punya jalur-jalur donor yang sebenarnya nggak pernah terekspos. Misalnya ada donor dari Singapura, ada donor dari Amerika yang direct gitu ya. Kawan-kawan di lokal pasti eh, apa mempunyai itu. Nah, sekarang juga ada pola baru nih. Pola-pola di mana pooling dananya dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah ini udah jauh lebih inovatif dibanding kita. Dan ada model BPDL, ada model dana abadi kebudayaan, yang itu sebenarnya juga dalam tanda kutip mengurangi atau merubah sebenarnya pola-pola pendanaan direct ke kita yang tradisional gitu kan. Sepakat Mbak Reta kalau kita bisa kapan-kapan ayo. ya ini kita bikin sendiri aja, Mas. Masing-masing dari kita kan punya informasi minimal Iya nama-nama sebenarnya, lembaga terus kemudian donornya. disatuin itu bisa jadi gambar. Dan Iya, kemudian polanya berbeda, misalnya isunya sama lingkungan, tetapi kalau dari Jerman itu biasanya G2G. Tapi kalau dari UK sekarang mereka pakai FCDO. FCDO itu berubah dari model DFID maupun UK8. Terus kemarin terakhir kabar tuh Swedia. Donor-donor Swedia itu mulai nggak mau menyalurkan dananya lewat LSM Swedia baru ke negara selatan, tapi mereka sekarang membuka kemungkinan untuk negara selatan mengakses dana-dana Swedia secara langsung. Itu kan yang terjadi juga di Belanda sebenarnya sebelum ini. Jadi pola-polanya terus berubah, teman-teman. Dan tadi ada yang bilang bahwa itu di bawah kerangka lokalisasi, mhm. dekolonialisasi, itu yang terjadi memang. Ya, Tapi di negara kita sendiri, kita sebenarnya punya PR besar. Jadi kalau di global itu ada lokalisasi,
ada dekolonialisasi. Di kita sendiri juga ada PR besar karena sumber daya ini terpusat hanya di Jakarta. Jadi kita punya PR besar soal subsidiaritas. Bagaimana sebenarnya mendorong pengelolaan sumber daya ini akan bisa berada di tingkatan paling bawah yang kompeten. Dan ini nggak bisa nunggu, ini harus direbut oleh kita semua. Bagaimana daerah itu mulai membangun pilar-pilar subsidiaritas itu di level nasional. Nah, langsung disambut ini Mas sama Mbak Ii, YAPEMAS Medan. Minim pengetahuan dan kapasitas di beberapa OMS di daerah untuk mengakses donor juga jadi tantangan, sehingga ketika daerah tidak Ya, digandeng oleh OMS yang ya, berkedudukan di Jakarta, di ya, mana informasi lebih banyak dan ya, sering mengakses donor, maka OMS di daerah juga akan kesulitan untuk bisa berkelanjutan. ya. PR-nya banyak banget kan? Minim informasi, terus kemudian minim kapasitas. Kita baca call for proposal dalam bahasa Inggris saja kita udah enggak deh, gitu kan. Ketika kemudian kita bisa pakai apps segala macam, Google Translate segala macam, masalahnya kemudian muncul lagi kapasitas soal merumuskan gagasan. Kemudian turun lagi tuh penguasaan log frame. Apa sih bedanya log frame sama TOC? Ketika kemudian donor pakai kata-kata TOC sekarang, theory of change misalnya. Jadi memang turun terus ke situ. Dan kemudian ketika kita mulai paham, ternyata kita juga nggak punya terlalu bagus kapasitas untuk menulis misalnya. Karena kebanyakan dari kita mungkin lebih banyak ngomong daripada nulis misalnya kan ya. Nah, jadi akan sangat banyak barrier yang kita hadapi, dan saya juga nggak ngerti apakah kemudian shortcut melalui pengelolaan pengetahuan itu akan menjadi bantuan. Karena kemana lagi kita mau minta tolong? Nggak ada cara lain gitu loh. Agak sulit memang. Kalau kita kemudian harus belajar log frame, kita harus belajar, ya nggak nyampe-nyampe juga gitu loh. Padahal sebenarnya kawan-kawan punya aset yang luar biasa yang selama ini nggak apa ya, nggak tangible, nggak didorong menjadi tangible gitu loh, nggak kelihatan. Siapa sih yang paling paling pantas dan paling berhak bicara soal masalah-masalah di tingkatan lapangan selain teman-teman misalnya? Kan nggak ada. Bukan LSM Jakarta, bukan donor, bukan juga mungkin bukan media, karena teman-teman yang ada di lapangan gitu loh. Nah, tapi gimana cara mengkapitalisasi seluruh pengetahuan, pengalaman, perasaan, dan segala macam yang kita miliki di lapangan itu kemudian menjadi sebuah instrumen atau apapun lah namanya ya, produk yang bisa membantu kita untuk mendapatkan atau memobilisasi sumber daya. Tantangannya mungkin kira-kira di situ ya, Mo. Iya, Ini dan memang ini udah mulai abstrak ini. udah mulai kemana-mana. Tapi sebenarnya nyambung Mas. Semoga kawan-kawan itu ya bisa nariknya nanti. Ini ditambah lagi ada langsung ngechat Japri ini Mbak Nurul dari Bantul. Nah sementara sekarang tantangannya birokrat-birokrat juga lebih maju dari LSM karena yang jadi ASN adalah alumni-alumni LSM dan penerima beasiswa luar negeri yang memengaruhi pola pikir mereka. Iya, iya. Kalau meminjam terminologinya teman-teman Puskapol UI, mereka nyebut bahwa dalam apa ya, di bawah kerangka perkembangan demokrasi kita yang saat ini, pemerintah rezim otoritarian ini sudah jauh lebih punya inovatif metode. Jadi mereka nyebutnya ya dengan sinis gitu ya. Mereka memuji pemerintah bahwa pemerintah punya metodologi yang sangat inovatif dan kita nggak punya. Mereka punya cara-cara yang sangat halus, sangat subtil untuk mengekang perkembangan civil society. Dari sektor pendanaan misalnya, dari sektor misalnya pengawasan pajak misalnya. Teman-teman ngalamin nggak? Eh, kalau dulu misalnya transfer duit itu bebas-bebas saja gitu ya. Sekarang transfer duit harus ngisi form misalnya. Bahkan di jumlah tertentu harus ada proses-proses yang kemudian harus konfirmasi. Nerima duit dari luar, kalau direct gitu ya, misalnya dari Jerman masuk ke Jogja misalnya, pasti ditelepon sama banknya. Ya kan Mbak Nurul? Ditelepon, diklarifikasi ini duit dari mana. Menggunakan undang-undang teroris, TPPU, itu akan membuat kita terus makin terbatasi. Sekarang dana di atas 1 M di rekening misalnya,
Ya kalau rekeningnya itu rekening pengusaha gitu nggak apa-apa ya. Tapi rekening ini rekening OMS misalnya, itu sudah pasti akan masuk PPATK. Jadi mereka punya sekian banyak inovatif metode, inovatif model untuk kemudian membatasi gerak. Yang kita aja yang nggak sadar. Termasuk juga penguasaan pool funding tertentu. Bencana ke depan akan masuk BPDLH. Jadi kalau ada misalnya kategori tertentu di mana bencana itu bencana yang bisa memberikan akses bagi pelaku humanitarian internasional, itu pasti akan diarahkan ke pemerintah. Walaupun memang LSM bisa mengakses, tapi kita nggak lagi mengakses ke donor, kita mengakses ke pemerintah. Di India sekarang terjadi mereka ada 6.000 CSO yang kemudian gulung tikar karena mereka tidak boleh menerima dana dari asing. Jadi ya itulah situasi yang kita miliki. Kita nggak ngerti ke depan gimana, tapi kayaknya Prabowo lebih dekat sama LSM seharusnya. Ya tapi kita tahu Bercandanya. siapa dia gitu loh. Nah, jadi kita tahu persis bahwa situasinya nggak akan jadi lebih baik teman-teman. Situasinya akan apa ya, kita bisa bayangin lah ke depan kayak gimana. Sedangkan kita harus stay sebagai penyeimbang Dua aktor-aktor sektor pembangunan yang ini. lain. Bentar lagi OECD, kita masuk dalam aksesi OECD. G20 udah. Ini Itu aku lanjut. teman-teman. Sekalian aku bacain deh ini Mas Denis Jogja. Eh, Sepakat termasuk melalui ambiguitas UU Ormas hasil revisi itu juga semakin membuat Persis, government leluasa persis, mengawasi kinerja OMS. persis. Di visi Teman-teman, misinya ada mendorong dana abadi LSM tuh. ya dana abadi LSM dibangun oleh Pokja, di teman-teman di tingkatan nasional beberapa LSM. Nah, ketika membangun itu, pertanyaan kritisnya kan cantolannya apa? Kalau dana abadi pendidikan itu jelas, Undang-Undang Pendidikan Tinggi 12. Undang-Undang Kebudayaan itu memunculkan eh, dana abadi kebudayaan. Kalau dana abadi OMS, cantolannya apa? Ketika Undang-Undang Ormas pun kita belum terima. Jadi ini problem besar sebenarnya. Belum lagi Undang-Undang ITE, belum lagi Undang-Undang Perkumpulan sebenarnya yang juga nggak maju-maju pada saat yang sama. Belum lagi teman-teman, kita punya Undang-Undang PUB, Pengumpulan Uang dan Barang yang versinya tahun 61. Teman-teman yang misalnya udah melakukan penggalangan dana dari teman-teman filantropi yang lain pasti ngerasain. 3 bulan sekali mereka harus bikin proposal ke Kemensos untuk disetujui, dan 3 bulan berikutnya berbasis penilaian notariat, mereka harus laporan. 3 bulan sekali. Jadi gimana mau gerak kita? Kalau bicara situasi ya situasinya nggak ada yang cukup enabling ya, memungkinkan kita untuk berkembang. Yang lain mungkin, Tino, adakah? Oh, di sini suara azan dulu. Mungkin kita break dulu sebentar. Itu Ya oke. Kak Iren Nababan boleh sambil dengerin Kak Iren. Silakan Kak. Udah bisa unmute. Asik, akhirnya bisa. Silakan Iren. Ya, Mas Eko, kalau saya sebenarnya tadi ya di luar tentang slide tadi, menarik sebenarnya menurut saya pernah beberapa kali diskusi dengan Feby, ini kita kekurangan mengenai kaderisasi ya. Ya, ya. Dan kembali berkaitan dengan itu, Mas Eko, bahwa lembaga-lembaga yang ada sekarang, kalaupun dia sudah, UMS-nya itu sudah tua, tua dalam kutip usia si yang bersangkutan, terus kemudian juga SDM yang ada di sana, pada akhirnya kan dalam tanda kutip kan mereka pensiun. Selanjutnya Hmm. ngapain mereka gitu. Ada juga yang kemudian mengatakan kenapa tidak buat lembaga konsultan, buat Ya, mereka ya, yang sudah pensiun. ya. Tapi kemudian banyak juga itu yang tidak berjalan mungkin sesuai dengan harapan, barangkali belum sampai seperti Remdek kali yang begitu keren ya, dan nggak tahu Mm-mm. sekarang seperti apa, apakah juga akan ditinggalkan oleh yang sudah dulu. Ya, saya melihat ada gap yang kemudian itu tidak turun gitu kepada regenerasi tadi, itu yang pertama. Terus kemudian kedua tadi mengenai lembaga, kalau lembaganya sudah tua, pada akhirnya ketika
dia ada regenerasi, dia tidak akan bisa dalam tanda kutip seperti cemerlangnya pada masa-masa jayanya dulu. Karena apa? Kan masa-masa sudah berubah, pendanaan juga Ya, sudah berubah, strateginya juga sudah berubah. Jadi betul, ada betul, beban yang dimiliki oleh regenerasi yang baru tadi. Itu betul. yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, begitu banyak serangan-serangan ke kepada kita OMS ini ya, serangan-serangan dalam hal ya peningkatan kapasitas yang kayak sebenarnya beberapa lembaga selalu melakukan training-training gitu ya, sehingga kita akan selalu meminta yang namanya anak-anak muda yang bahkan volunteer untuk juga ikutan supaya Hmm, kapasitas mereka juga meningkat gitu. hmm. Tapi pada akhirnya ketika mereka punya pengetahuan, mereka jadi PNS juga, di BUMN Oh, juga, hilang lagi SDM-nya. Jadi akhirnya kita sepertinya yang udah nggak laku ini akan tetap tinggal di UMS. Begitu Mas Eko. iya, aku setuju. Itu situasi umum sebenarnya di kita semua ya. Situasinya emang seperti itu. Jadi kita sebenarnya lagi di periode memang harus meredefinisi ulang sebenarnya OMS ini seperti apa sih? Karena pendekatan kita juga mungkin udah pendekatan yang kuno, yang sudah tidak diyakini atau tidak jadi beliefnya anak-anak muda. Di sisi lain tadi konkret dari Mbak Febri, anak-anak muda sekarang juga butuh butuh apa ya? Tidak bisa hanya mengandalkan aktivisme kayak kita dulu gitu loh. Mereka dikit-dikit juga butuh healing gitu kan misalnya kan. Memang nggak mudah. Saya pikir soal kaderisasi ini jadi dan di beberapa tempat juga sebenarnya kalau kita lihat ketika anak-anak muda udah mulai masuk di dalam OMS, itu benturan juga terjadi. Dan ketika benturan terjadi, yang menang lagi-lagi yang orang tua kan. Dan kemudian anak-anak muda ini keluar lagi gitu kan. Karena nggak merasa nggak nyaman di dalam OMS ini. Jadi harus ada refleksi sih dari kita bagaimana OMS ini juga 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 harus kemudian melihat dirinya sendiri gitu loh saat ini. Dan yang terakhir tadi memang eh, kita nggak adaptif, kita nggak cepat berubah, kita nggak kemudian eh, bahkan jauh lebih lambat dibanding pemerintah maupun korporat ya. Kita nggak berubah gitu loh. Jadi ketika semua orang yang kita teriakin itu berubah, kita sendiri lupa bahwa kita juga harus berubah gitu loh. Dan ketika kita nggak berubah, kita nggak adaptif terhadap situasi, terhadap dinamika yang kita harus hadapin, terhadap terhadap apa perilaku-perilaku sasaran target kerja kita, ya kita jadi nggak relevan. Nah poinnya kan itu. Jadi keberlanjutan itu kan bukan soal bagaimana kita mupuk uang ya, karena mupuk uang berapapun itu pasti akan habis. Kita harus meletakkan keberlanjutan itu pada kemampuan seberapa jauh kita terus-menerus memperbaharui relevansi kita. Dan itu nggak akan bisa kita lakukan kalau nggak pakai radar pengelolaan pengetahuan. Jadi sebenarnya informasi itu terus-menerus hadir di kita, lalu lalang setiap saat, eh, berkelebatan dari sekian banyak artikel tadi disampaikan. Tapi kita kemudian nggak ngolah itu menjadi sebuah formulasi pengetahuan organisasi dan mendorong organisasi mengambil keputusan berbasis itu. Itu nggak terjadi. Jadi bahkan masing-masing orang mungkin berkembang gitu ya, punya pengetahuan baru, punya baca artikel banyak, tapi seberapa jauh kemudian pengelolaan pengetahuan di level organisasi bisa mendorong perubahan atau adaptasi si organisasi itu sendiri gitu loh, untuk terus menjadi relevan. Karena kan pertanyaannya relevan nggak sih? Kalau nggak ada organisasi kita sekarang, Indonesia baik-baik aja juga ternyata gitu loh. Berarti kan nggak relevan kita. Kalau kita nggak bekerja, kita nggak lagi bekerja di Medan misalnya, emang Medan jadi kehilangan? Ternyata nggak juga. Ya berarti nggak relevan sebenarnya apa yang kita lakukan. Misalnya. Jadi pencarian ruang relevansi baru ini yang terus-menerus harus dilakukan di level organisasi berbekal pada keyakinan kita bahwa pengelolaan pengetahuan akan menjadi radar awal dan radar radar utama kita untuk menuju ke sana. Moga-moga gitu ya. Walaupun aku juga nggak yakin dengan apa yang aku omongin gitu ya, Iren. Tapi kita harus melakukan sesuatu gitu. Maksudku, kita tuh nggak kurang apapun gitu loh. Maksudku, informasi kita punya, portofolio di lapangan kita punya,
kita tahu problem yang dialami masyarakat, kita tahu di ruang-ruang mana pemerintah tidak hadir, kita tahu di mana ruang-ruang pertarungan kita dengan korporat, tapi kemudian itu tidak dijadikan apapun untuk menjadi basis keberlanjutan organisasi. Nah, memang tidak mudah sih gimana caranya. Tapi satu hal yang meletup tadi misalnya letikan dari Mbak Reta, catat dulu satu. Nanti siapa tahu nanti sampai keempat kita mulai punya beberapa solusi lain yang bisa kita dorongkan ya. Soal kaderisasi ini kan keluar dari banyak kawan. Aku juga nggak ngerti apa jangan-jangan kita perlu memikirkan solusi khusus gitu ya. Nggak ngerti aku. Misalnya magang belajar itu merdeka belajar. Ternyata juga nggak bisa mengkoneksikan kita dengan mahasiswa. Mahasiswa itu kalau nggak hedon, ya radikal udah. Tapi yang aktivisme akan sangat minim. Apakah kemudian penyelesaiannya adalah sebuah konsep kerelawanan mahasiswa yang kemudian itu dibangun konsepnya terus kemudian bisa dipakai oleh kita semua? Karena konsep kerelawanan itu kan harusnya nggak cuman mereka bekerja magang terus sudah, tetapi ada sebuah pengelolaan yang baik, yang biasanya kita semua punya kelemahan di situ. Misal, contohnya seperti itu ya. Atau apa sebenarnya? Atau jaringan pemuda. Jaringan pemuda juga adalah jaringan sangat cair. Sangat cair. Sulit sekali mereka kemudian, mereka melakukan hal-hal sosial nggak butuh donor. Mereka iuran selesai, mereka jalan. Jadi memang beda sudah dengan apa yang kita lakukan. Atau memang kita harus siap-siap ini, pensiun semua memang. Nggak tahu. Tapi thank you Iren untuk poin-poin yang menurutku valid buat kita semua. Mhm. Ini nyambung nih, Mas Denis aktif banget di chatbox. Mas Denis boleh buka mic-nya deh, bacain sendiri dong. Oh, silakan Mas Denis. Ini yang dari Sleman tadi, Iya, Mas Denis Sleman. Jogja, Mana tadi? Jogja. Benar Sleman ya? Silakan Mas Denis. Dari Jogja, dekat Sleman. Jogja, sok. Silakan. Iya, tadi saya kalau kembali kepada diskusi yang tadi Mbak Iren ya, tadi itu saya buat di chat. Ya, ini juga dari pengalaman ya Mas ya, karena kita juga sekarang di lembaga sedang menyusun KM ini gitu. Nah, jadi saya sampaikan juga tadi em, beberapa staf yang Menyusun kemudian apa? Menyusun apa? kenapa Menyusun kenapa apa? Mas KM System, Mas. sedang Oke, menyusun oke, KM? oke. Nah, jadi ini berangkat juga tadi dari kegelisahan, baik regenerasi dan lain sebagainya. Karena em, kadang-kadang kan turnovernya lembaga OMS ini juga cukup tinggi ya. Jadi masuk keluar. Nah, ketika ada staf yang sudah diberdayakan, dalam artian tadi dikirim pelatihan, kalau di konteks KM kan dia sudah jadi tacit knowledge ya, dia punya tuh pengetahuan. Tetapi eh, bisa aja di momen-momen tertentu dia resign tanpa kemudian ada apa ya, tanpa kemudian ada warning tertentu gitu ya. Kadang-kadang kan terjadi gitu di OMS gitu, karena kita modelnya eh, kerja yang kadang memang masih sifatnya relawan, meski sekarang kita harus profesional memang membangun tata kelolanya, tapi beberapa SDM kan ada yang belum ke sana sehingga sudah difasilitasi banyak, keluar, tacitnya ke bawah, belum sempat diendapkan di organisasi dan menjadi pengetahuan di level organisasi, karena sistem KM-nya juga belum terbangun tuh. Ini yang tadi saya tulis di grup chat sebenarnya, dan itu juga yang sekarang banyak dialami. Nah, poin kedua tadi mendefinisikan sebenarnya pengetahuan itu apa dan pengetahuan mana yang diperlukan organisasi itu juga jadi PR tertentu itu nanti yang saya kira mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya juga akan dibahas gitu. Karena ini problematis juga. Kita tahu, kita data informasi kita tahu, tapi pengetahuan sampai pada jadi apa sih pengetahuan itu? Ini juga problem Yes. sendiri. Nah, jadi akhirnya itu jadi membuat beberapa tidak apa ya, masih ambigu dan akhirnya berhenti. Nah, kembali lagi ke pekerjaan reguler. Itu dia, itu ya Mas. Ya, sepakat banget dengan apa yang disampaikan Denis ya. Jadi tadi kan tantanganku adalah sejauh mana kita meyakini bahwa pengetahuan itu adalah basis atau sumber atau fondasi dasar untuk berlanjutnya organisasi. Kan itu jargon aja gitu loh. Kita belum
belum sampai pada keyakinan itu. Kenapa? Karena kita tidak mengelola pengetahuan, kan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, benar apa yang disampaikan Dennis, data informasi kita kebayang. Tapi problem paling mendasar juga, paling besar dalam pengelolaan pengetahuan, itu kita nggak punya pengetahuan. Gitu loh. Iya kan? Kita punya data, kita punya informasi, tapi kita nggak punya pengetahuan. Kita tidak bisa mendorong itu ke level pengetahuan. Nah, kalau kita nggak punya pengetahuan, ya kita nggak bisa mengelola pengetahuan. Kalau pengelolaan pengetahuan adalah basis sustainability, maka tidak punyanya kita pengetahuan adalah jawaban paling mendasar kenapa kita tidak sustain. Tapi ini abstrak. Gimana caranya mendetilkan menjadi KM sistem, KM instrumen. Nah, itu nanti, itu next deh, pelan-pelan. Tapi duduk perkaranya seperti itu, teman-teman. Apa yang disampaikan Mas Denis tadi, menurutku itu poinnya. Ketika kita tidak mampu mendorong ini menjadi pengetahuan, pengetahuan itu apa sih? Ya kita nggak akan bisa mengelola pengetahuan. Dan pada akhirnya kita juga nggak akan sustain. Karena yang bisa bikin kita sustain cuma pengetahuan. Mumet kan? Tapi oke, dengan segala situasi yang tadi kita coba diskusikan, kawan-kawan, saya coba ini deh. Saya coba nantang kita sendiri bareng-bareng untuk sedikit mengikat diskusi kita hari ini. Coba deh, kalau kita boleh bermimpi, berimajinasi, karena kita itu selain miskin resource, itu juga miskin imajinasi. Kalau kita bisa berimajinasi, maka sebenarnya yang ideal yang kita imajinasikan ya. Kalau kita bisa mengelola pengetahuan di level organisasi, maka organisasi kita akan jadi seperti apa? Itu di hasil yang diharapkan ini loh, di slide ini. Jadi apa yang kita harapkan terjadi perubahan di level organisasi jika kita bisa mengelola pengetahuan di level itu, dan di level individu, apakah individunya kemudian kalau kemudian dia bisa mengelola pengetahuan yang benar, mungkin dia akan stay lebih lama, gitu kan? Karena dia terus-menerus akan belajar di dalam organisasi, dan di level data informasi itu mau jadi apa? Jadi kolom yang paling kanan ya, Nok ya. Pertanyaannya diulang gini nih, teman-teman chat aja nanti bisa dibacakan secara kerangkanya oleh Roni atau Tino gitu. Ya. Kalau kita berimajinasi, walaupun kita belum tahu tuh gimana caranya, nggak usah dipikirin. Tapi kalau kita punya imajinasi, kita bisa mengelola pengetahuan dengan baik, maka apa yang akan terjadi atau perubahan apa yang akan terjadi di level organisasi? Menurut kita, atau di level individu, atau mungkin kalau individunya makin punya pengetahuan berarti makin cerdas kan? Itu malah makin cepat keluar dari alasan kita. Kan bisa juga itu. Oh, makin tersadar dia nggak ada gunanya dia kerja di alasan misalnya. Kan bisa jadi itu. Tapi apapun imajinasi kita, jika pengelolaan pengetahuan itu dilakukan lebih baik, di level organisasi apa yang akan berubah? Kemudian di level individu, apa yang akan berubah? Di level data informasi, apa yang akan berubah? Dengan asumsi bahwa selama ini kita tidak melakukan ini dengan cukup baik. Udah dijawab tuh Mas sama Mbak Reta, Mas. Kita lebih siap menghadapi rezim represif. Ya, itu bukan di level organisasi tuh. Itu di level ekosistem itu sudah. Ekosistem ya, benar. Di ekosistem. Silakan teman-teman untuk ditaruh di chat box ya. Chat box, mungkin itu akan jadi ikatan kita sementara sampai hari ini. Tapi juga ada beberapa yang sebenarnya mulai ketemu ya, misalnya kayak tadi kaderisasi segala macam. Itu juga kalau ditarik misalnya bukan hanya soal knowledge ya, tapi kita juga nggak punya sistem HR yang tepat. Sistem HR kita juga sistem HR yang kadang sistem HR-nya perusahaan, undang-undang tenaga kerja misalnya. Sedangkan di kita itu kan harusnya memadukan antara profesionalisme sama aktivisme. Di kita tuh harus memadukan antara gaji-gaji proyek sama gaji organisasi. Hal yang sepele aja kita belum punya itu. Formulasi yang basic yang bisa kemudian dimodifikasi oleh masing-masing organisasi ya. Tapi kita belum punya itu. Misalnya, itu juga ketemu itu. Mungkin dicatat-catat aja dulu, no. Nanti siapa tahu kita bisa kembangkan
bareng-bareng. Silakan untuk tadi pertanyaan itu teman-teman. Nah, tata kelola organisasi juga belum semua OMS paham, Mas. Hmm. Sambil nunggu, mungkin kawan-kawan kalau misalkan ada yang mau share, silakan. Sambil nunggu yang ada di dalam chatbox, silakan mungkin. Atau masih mikir juga nggak apa-apa sih, Iya, nggak usah masih mikir dipaksa. juga nggak apa-apa. Iya, boleh. Ini Tapi ada. kayaknya sampai slide ini ya itu yang mungkin bisa kita diskusikan, Tino. Mm-mm. Oh iya, iya Mbak Reta, pamit mau jemput anak sampai ketemu Oke, minggu depan. Salam dari siap-siap. Salatan Jakarta. Hati-hati di jalan, Mbak Reta. Yang dari teman-teman timur, Timur Maluku, ya. Papua, ada Papua, no? Kemarin yang itu ada. Bentar aku lihat lagi ya. Kamu nama kabupaten di Papua, ingat teman? Ini kan bukan provinsi ini. Bukan kabupaten. Kawan-kawan dari Palu mungkin Ya, silakan. paling enggak di sesi ini lebih ke buka ini sih, buka kesadaran kita bareng bahwa kita punya masalah gitu ya. Ya, Bahwa hidup kita nggak baik-baik aja. baik saja. Bahwa nggak nggak ada satupun yang bisa merubah atau memastikan keberlanjutan relevansi kita selain kita sendiri. Mhm. Jangan Ya, percaya sama keberuntungan kan, percaya pada kerja keras. Nah, apa yang kita mau kerja keras kan kalau kita nggak ngerti juga apa yang harus kita lakukan. Jadi ya. lebih ke situ ganggunya ke situ dulu. Tapi 3 sesi ke depan juga bukan jawaban mutlak bagi kita semua. Mhm. Itu hanya kayak pemantik diskusi. Kawan-kawan mungkin harus tetap refleksi ke dalam untuk melihat apa kesesuaian konteksnya dengan organisasi masing-masing. Kita Mhm. pasti beda. Ya, ya. Dan ini ada Kak Nirwan Makassar perlu mendorong OMS sebagai ruang pembelajaran sekaligus ruang penghidupan. Ya, oke. Ada yang lain, kawan-kawan? Kayaknya udah mulai itu Mas kita Mas mikir gitu. Ya. Aku bicara tadi ya, ada yang nyebut siapa ya? Apa? Iran atau Mbak Reta yang soal training? Iran ya? Mm-mm, Iya, mm-mm. kayak kami ini kan lembaga penyedia training ya. 15-20 tahun kami melakukan training. Tapi kemudian kalau dicek, apa perubahan yang terjadi gitu ya. Investasi juga kadang berhenti di investasi orang. Tidak kemudian diikuti investasi perubahan sistemik di level organisasi. Dan itu pun juga apa yang kita dorongkan semuanya itu kayak corong pengeras suaranya donor. Jadi kalau donor bilang, oh harus ada sistem keuangan yang baik, kita training sistem Iya. keuangan. Donor bilang harus ada safeguarding, kita training safeguarding. Donor bilang harus ada audit, ya kita Bikin bikin audit audit. gitu ya. Tapi kan nggak bisa juga gitu loh. Hal itu disamaratakan, kapasitas itu kemudian harus dikejar di level itu. Kita sama-sama paham bahwa ada komunitas yang memang dia dia lebih fokus ke kerja rawatan misalnya, atau dia fokus ke advokasi, atau dia memang seni misalnya. Mhm. Kayak seni disuruh audit misalnya. Itu kan Gak masuk kayak akal. ya kayak capacity building yang salah jalan gitu loh maksudku. Hmm. Sebenarnya kita sedang 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 tidak tidak punya kendali pada ekosistem kita. Mhm. Ekosistem kita dikendalikan oleh donor pasti, tapi kemudian juga sekarang ini mulai dikendalikan oleh pemerintah. Kita sendiri nggak tahu apa yang kita butuhkan, apa atau kita sendiri nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kesadaran di situnya agak sulit karena kita kemudian sebenarnya secara relasi kuasa itu sangat subordinat karena keterbatasan sumber daya. Ini cuman sharing aja sih, No. Nambahin Ya, sharing bahwa training nggak akan nyelesain masalah. menyelesaikan apapun ya. Iya, Betul. Ya, ini ada yang jadi PR ke depan. Nah, kalau bukan training terus apa? apa? Atau Betul. training tetap ada, tapi apa lagi yang lain? Hmm. Kan ada model-model kayak COP, Community of Of Practice. practice ya.
sehingga ada peer-to-peer learning antar pelaku praktisi. Seberapa jauh itu bisa kita lakukan nggak tahu juga. Tapi itu model-model yang kemudian sebenarnya breakthrough dari konsep-konsep training satu Ya. arah. Ada yang magang, macam-macam sih. Ada banyak hal yang kita harus pikirin. Ya, Mas, ini ada dua nih dari apa eh Kak Chandra Chan dari Morotai sama Mbak Nurlinda, bentar aku bacain ya panjang. Hmm. Di dimensi objek mengumpulkan dan mengorganisir pengetahuan yang relevan termasuk data, informasi dan keahlian. Hasilnya dibayangkan terbentuknya basis pengetahuan yang Oke, terstruktur dan dapat diakses dengan oke. mudah untuk mendukung pengambilan keputusan. Stop, 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 Oke. stop, stop. Artinya kan tantangan terbesarnya bagaimana mengkonversi atau mentransformasi dari data informasi ke pengetahuan. Gitu kan ya? Ya, Kuncinya di situ ya? ya. Oke, terus? Di dimensi agen, memastikan anggota organisasi memiliki kemampuan dan motivasi untuk berbagi dan menggunakan pengetahuan dengan hasil yang diharapkan peningkatan kapasitas individu dan kolektif yang memungkinkan inovasi dan adaptasi. Yes. Di dimensi konteksnya, menyesuaikan dengan lingkungan eksternal dan internal organisasi serta memahami kebutuhan stakeholder. Bayangan hasil yang diharapkan organisasi yang responsif dan proaktif terhadap perubahan serta mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang. Ini sebenarnya juga nyambung sama Kak Nurlinda. Enggak, aku Apa? agak curiga kayaknya Usi Sandra udah cek semua modulnya sampai belakang itu, no? Jangan-jangan salah upload, Anton. Ini Enggak. satu guru satu ilmu berarti. Oke, Ya, lanjut ke Mbak Nurlinda. iya, dan Mbak Nurlinda di dimensi konteksnya organisasi menjadi lebih cerdas dalam mengelola sumber daya, agen Hmm, dan mobilisasi. hmm, Di level agennya menjadi lebih pintar antara bertahan atau mencari yang lebih unggul. Oke, Di objek bisa lebih kreatif dalam menganalisis data dan informasi sehingga oke. bisa disebarluaskan. Sip, sip, sip. Artinya dari kalau kita gabungan dari Usi Sandra dan apa yang disampaikan Mbak Nurlinda, Mhm. kita udah mulai ketangkep bahwa kalau pengelolaan pengetahuan ini jurusnya, ilmunya kita pahami, kita kuasain, maka insya Allah gitu ya, itu bisa ke apa mempengaruhi level-level itu di dalam organisasi, no. Mhm. Ya, ini Kesimpulannya Kak. kan di situ ya. Nah, gimana kita menguasai itu? Ya kita mulai pahami dulu. Tapi paling enggak, aku rasa ini titik yang paling paling tepat kita berhenti karena di titik inilah kita kemudian mendapatkan pemahaman bahwa pengelolaan pengetahuan itu bisa jadi solusi, bisa merubah sesuatu. Yang tadinya selama ini ngomongin aja kita juga jarang gitu. Ya, ya, Kalau benar. ngomong mobilisasi sumber daya, bikin proposal kita sering. Sering, ya. Keberlanjutan kita ngomong sering. Tapi pengelolaan pengetahuan itu kadang dibahasnya hanya setahun sekali waktu Renstra. Atau 3 tahun sekali bahkan. Gitu kan. Dan ketika dibahas juga kita nggak tahu mulai dari mana. Ya. Begitu dari saya, Ibu Moderator. Asik. Oke, terima kasih Mas Eko. Baik, ternyata sudah lewat waktunya. Tapi sebelum kita tutup sore hari ini, boleh foto bareng dulu nggak? Nanti saya dimarahin sama kawan-kawan kalau kita nggak foto bareng. Aku bantu Mbak Tino. Oke, silakan. Ada berapa grid, Indah? Ada 4 grid. Oh, buset. Oke, siap. Silakan dihitung, Indah. Oke, ini masih banyak yang belum buka kameranya. Mungkin ya, ditunggu silakan. sebentar ya, Mbak. Oke. Oke, aku hitung sampai 3 ya, teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekarang di grid kedua. 1, 2, 3. Oke, sekarang di grid ketiga ya. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang di grid keempat. 1, 2, 3. Oke, Mbak Tino. Oke, baik kawan-kawan, sekali lagi terima kasih. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan menghubungi Sekretariat Lokadaya, kontak alamat email dan nomor WhatsApp ada di chatbox. Kita sampai ketemu lagi Selasa depan. Dah, bye-bye. Sehat-sehat ya. Thank you. Terima kasih, sehat-sehat. Terima kasih semuanya.
Terima kasih Mas Eko. Terima kasih. Terima kasih Mbak Terima Tina. kasih. Terima kasih.